Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 26 yang beranggotakan saya sendiri, Faisal Rahman, dan NPM yang ada pada layar presentasi. Selanjutnya ada Muhammad Willy, dan juga Kang Bondan Wisnu. Kang Bondan Wisnu dengan judul Buck Converter untuk pengumpulan tugas akhir mata kuliah rangkaian listrik. Buck converter. Buck converter merupakan konverter yang berfungsi untuk mengubah tegangan masukan DC menjadi tegangan keluaran DC lain yang lebih rendah. Buck converter terdiri atas dua kondisi, yaitu saat duty cycle on atau down dan duty cycle off atau down, yang pada dasarnya memiliki persamaan diferensial yang berfungsi untuk menetapkan arus pada induktor dan tegangan keluaran. Untuk mendapatkan tegangan yang lebih rendah daripada masukannya, buck converter menggunakan komponen penyamparan atau switching untuk mengatur duty cycle. Komponen penyamparan atau switching tersebut dapat berupa tristor, MOSFET, IGBT, dan lainnya. Ini ada contoh diagram dari buck converter. Selanjutnya komponen penyusun. Yang pertama ada MOSFET, merupakan semikonduktor switching device yang keadaan membuka dan menutupnya dapat dikendalikan dengan memberikan sinyal pada gate switch. Beberapa contoh switch jenis ini adalah BJT, bipolar junction transistor, IGBT, insulated gate bipolar transistor, dan MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor. Selanjutnya ada dioda, yang merupakan uncontrollable semiconductor switching device karena membuka dan menutupnya dioda tergantung dari tegangan dan arus yang mengalir pada rangkaian. Selanjutnya ada induktor, merupakan komponen pasif yang berfungsi untuk menyimpan arus dalam bentuk medan magnet. Selanjutnya ada kapasitor, yang merupakan komponen pasif yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam bentuk medan listrik. Yang terakhir ada resistor, yang merupakan komponen pasif yang berfungsi sebagai penghambat atau sebagai beban. PWM, Pulse Width Modulation. PWM merupakan sebuah sinyal yang memiliki lebar sinyal high dan low yang dapat diatur. Namanya waktu ketika sinyal bernilai high disebut T-on, sedangkan ketika sinyal bernilai low disebut T-off. Frekuensi merupakan banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 detik. Sedangkan 1 periode adalah lamanya waktu yang ditempuh untuk membentuk 1 gelombang penuh. Duty cycle merupakan perbandingan lamanya waktu sinyal bernilai high dengan periode sinyal. Di sini ada contoh dari gambar grafik frekuensi. Selanjutnya hukum Kirchhoff. Terdapat dua buah hukum Kirchhoff, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa pada setiap rangkaian tertutup, jumlah beda potensialnya harus sama dengan 0. Secara umum, hukum Kirchhoff 1 dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Berdasarkan gambar dan bersama dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut. Ini adalah contoh gambarnya. I1 sama dengan I2 tambah I3. Di mana I1 merupakan arus yang masuk ke titik percabangan, sedangkan I2 dan I3 merupakan arus yang keluar dari titik percabangan. Sedangkan hukum Kirchhoff 2 secara umum dapat dituliskan dengan persamaan matematis sebagai berikut. Sigma IR ditambah sigma epsilon sama dengan 0. Di mana sigma IR merupakan jumlah tegangan yang menyerap energi dan sigma epsilon merupakan jumlah tegangan yang mengeluarkan energi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Willy Hamdani. Kita masuk ke dalam transformasi Laplace. Transformasi Laplace merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear.
Dengan menggunakan transformasi Laplace, fungsi kawasan waktu persamaan diferensial dapat diubah ke fungsi kawasan S. Secara umum, transformasi Laplace dapat ditulis sebagai matematis sebagai berikut. Di mana fungsi Fs merupakan transformasi Laplace dari Ft. Persamaan sangat sulit untuk mentransformasikan fungsi kawasan waktu ke kawasan S. Untuk mempermudah hal itu, digunakan tabel yang sudah dilakukan pada transformasi Laplace untuk beberapa fungsi waktu. Berikut adalah tabel di mana ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam transformasi persamaan diferensial ke persamaan Laplace sebagai berikut. Next. Kita masuk ke dalam sebuah aplikasi MATLAB. MATLAB merupakan salah satu jenis perangkat lunak yang dikembangkan oleh MathWorks yang digunakan untuk mendesain proses dan sistem. MATLAB mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam suatu model yang sangat mudah untuk menyelesaikan masalah-masalah dan penyelesaiannya dalam notasi matematika yang familiar. Berikut adalah diagram blok dari buck converter. Tegangan convergence merupakan tegangan yang keluar dari penyiar atau rectifier. Tegangan ini masuk ke buck converter untuk disesuaikan level tegangannya dengan level tegangan baterai. BWM digunakan untuk mengatur switching MOSFET yang terdapat pada buck converter. Analisis rangkaian buck converter. Rangkaian buck converter memiliki dua kondisi, yaitu ketika MOSFET dalam keadaan aktif atau V input terhubung tertutup dengan induktor, dan ketika MOSFET dalam keadaan tidak aktif atau V input terhubung terbuka dengan induktor. Dua keadaan tersebut dapat dilihat seperti gambar di samping. Ketika MOSFET dalam keadaan aktif, maka MOSFET menjadi hubung tertutup dengan induktor, dan dioda menjadi hubung terbuka. Karena kaki katoda lebih positif daripada kaki anoda, sedangkan ketika MOSFET dalam keadaan tidak aktif, maka MOSFET akan menjadi hubung terbuka dengan induktor, dan kaki katoda dioda menjadi hubung tertutup dengan induktor. Analisis. Ketika MOSFET dalam keadaan aktif, dapat dianalisis berdasarkan hukum Kirchhoff 2 dan dapat persamaan diferensial sebagai berikut. Persamaan ini ditulis 4.1. Sedangkan ketika MOSFET dalam keadaan tidak aktif, dapat dianalisis berdasarkan hukum Kirchhoff 1 dan didapatkan persamaan diferensial sebagai berikut. Persamaan ditulis 4.2. Dengan menggunakan transformasi Laplace, persamaan 4.1 dan 4.2 dapat sebagai berikut. Transformasi Laplace dilakukan untuk mengubah model matematis yang bisa dibaca, diolah oleh aplikasi MATLAB. Dengan nilai L sama dengan 200 kali 10 pangkat min 3 Henry, satuan C sama dengan 4.400 kali 10 pangkat min 6 Farad, dan nilai beban dengan permisalan R sama dengan 10 ohm. Didapat transfer function sebagai berikut, yang ditulis persamaan 4.4. Kemudian ini adalah slide selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Kang Bondan. Silakan Kang. Selanjutnya adalah tabel atau blok diagram dari simulasi pada MATLAB. Simulasi
Simulasi ini menggunakan fitur MATLAB Simulink dengan persamaan di atas dapat disimulasikan menjadi sebuah sistem dengan nilai tegangan referensi VGT sama dengan 100 volt dan sinyal input berupa gelombang kotak dengan frekuensi 1 kHz dan duty cycle sama dengan 50%, seperti pada gambar. Berikut ada tabel karakteristik. Tabel pertama tentang karakteristik dari main buck converter, median, RMS, dan rise time, dan overshoot. Dengan nilai main-nya adalah 19,49 volt, median 20 volt, RMS-nya 19,86 volt, rise time 40,257 ms, dan overshoot-nya 32,667%. Selanjutnya tabel kedua adalah tabel percobaan, yang dimana percobaan pada buck converter yang pertama adalah pada duty cycle. Pada duty cycle buck converter itu yang dicoba adalah duty cycle-nya yang diubah-ubah dari mulai 10%, 30%, 50%, 70%, dan 90%, dengan nilai tegangan referensinya sama semua. Selanjutnya percobaan kedua adalah tabel percobaan kedua. Duty cycle-nya yang tetap dengan nilai 50% semua, dan yang diubah hanya tegangan referensinya saja, dimulai dari 36 volt, 50 volt, 70 volt, 100 volt, dan 180 volt. Sekian dari kelompok kami dengan judul buck converter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.